Shalom saudara-saudari, berjumpa lagi di program Panggilan Iman. Dan saya selalu bersuka cita karena setiap kebenaran firman Tuhan pastinya memberkati iman kita. Dan saya masih membahas seputar kitab Amsal di pasal yang ke-20, ayat yang ke-16 sampai 20. 5 ayat saja membahas tentang bahagia dalam tuntunan ilahi. Jadi hidup kita harus ada tuntunan atau petunjuk melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar, kita awali selalu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami merendahkan hati kami, hidup kami memerlukan hikmat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah firman yang kami dengar menjadi kekuatan iman kami bertahan dan setia dalam panggilan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Karena hidup kami perlu tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun masalah kami, persoalan hidup kami, Tuhan sanggup buka jalan. Ada keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bahagia dalam tuntunan ilahi. Mari kita simak firman Tuhan, Amsal pasal 20 ayat 16 sampai 20. Ayat 16, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti sebagai orang asing. Dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Nah saudara, ayat 16 ini adalah berbicara tentang hikmat Allah. Tentu ayat 16 bukan berarti kita melakukan hal-hal dosa atau hal-hal kekerasan, ya. Karena bahasanya ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, ya. Alkitab tidak pernah menyarankan, mengajar kita untuk mencuri hak orang lain. Tetapi ayat 16 di sini adalah kita harus belajar untuk memberi, untuk belajar menabur. Karena percayalah saudara, perbuatan baik saudara, apa yang saudara tabur, suatu saat engkau akan menuainya. Karena Alkitab bilang ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Ya, berarti kita harus juga melaksanakan, memberi, menabur. Itulah perbuatan baik kita. Itulah perbuatan kita. Dan juga kepada hal yaitu tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ya, ini menunjukkan bahwa kita jangan berhenti untuk menabur, memberkati orang, memberi sesuai dengan kebutuhannya yang tepat, bijaksana. Ya, saudara-saudari. Nah, ayat yang ke-17, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ya, ini makna yang sangat dalam. Roti yang hasil tipuan sedap rasanya. Seringkali orang sadar atau tidak sadar melaksanakan hal-hal yang jahat, lalu dia menguntungkan dirinya menjadi untung. Tetapi Tuhan itu adil. Tuhan itu maha adil. Kalau orang berbuat jahat, tipu-tipu, tetap hasilnya akan rugi. Bahkan sepertinya bocor yang tadinya kecil jadi bocor besar. Ya saudara, jadi melakukan hal-hal jahat tidak akan pernah tenang hidupnya. Karena dikatakan tadi, roti hasil tipuan sedap rasanya, seolah-olah dia senang, bangga. Tetapi lihat, kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Bayangkan saudara, kerikil itu kan tajam-tajam. Artinya apa yang dia nikmati bukannya menjadi suatu berkat, anugerah
tapi suatu musibah. Suatu kelak nanti orang jahat akan menderita. Tetapi bagian kita bukanlah menghakimi orang lain, menuduh orang lain. Intinya adalah kalau saudara melakukan hal-hal jahat, lihat, tidak akan jadi nikmat. Hanya sementara saja, ujung-ujungnya menderita selalu. Itu ayat yang ke-17. Ayat 18. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Ya, penting sekali kita punya rancangan, tetapi keputusan Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Artinya apa, saudara? Tuhan itu pegang kendali hidup kita. Tuhan itu punya tujuan yang mulia dari kita. Menurut kita sudah baik, sudah oke, tetapi menurut Tuhan belum tentu. Namun bagian kita tetap punya iman, tetap kerjakan. Suatu saat ketekunan kita akan menghasilkan buah yang matang, yang sedap, yang enak. Itulah berkat Tuhan. Jadi saudara, rancangan harus tetap ada dalam hidup kita. Sebelum mengambil keputusan atau melaksanakan, kita harus punya rancangan dulu. Baru kita mulai kerjakan itu. Ya, rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Itu yang dimaksud dengan hikmat. Harus ada hikmat Tuhan sebagai pertimbangan. Bisa lewat orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Kita bisa banyak belajar dalam segala aspek, dalam segala hal apapun. Amin, saudara. Jadi ayat 18 ini mengingatkan kita rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Ya, artinya siasat itu adalah kita harus berperang dengan cara-cara yang strategis. Ya. Siasat itu adalah suatu alat bantu untuk mempermudah kita dalam hal apapun. Makanya digambarkan berperang seperti siasat, atau berperanglah dengan siasat, dengan cara, dengan hikmat. Karena Tuhan kasih orang-orang yang percaya adalah pikiran Tuhan, hikmat Tuhan. Orang lain bilang sudah tertutup, tidak ada jalan terbuka. Tapi Tuhan sanggup. 1000 pintu tertutup, masih ada pintu Tuhan yang besar membuka untuk saudara yang percaya. Ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ya, orang yang bocor mulut, orang yang suka gosip, ya, melebih-lebihkan atau mengurang-urangi dari yang sebenarnya. Saudara, ayat 19 dikatakan siapa mengumpat membuka rahasia. Ya, apapun yang tersembunyi, dosa, perbuatan jahat, perbuatan apapun saudara, perbuatan baik saudara, suatu kelak akan terbuka. Itulah hebatnya di dalam Tuhan, ada hikmat Tuhan. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Jadi tetap hati-hati, bergaul kepada siapa saja bisa. Tapi hati-hati jangan kepada orang yang bocor mulut. Karena dia akan suatu saat menambahkan atau mengurangi dari yang sebenarnya. Ayat terakhir, ayat 20. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Ya, saudara bersyukurlah kalau saudara masih punya orang tua. Tetapi jangan kecil hati kalau saudara sudah ditinggalkan oleh orang tua, entah bapak atau ibunya atau kedua-duanya. Jangan kecil hati. Tetapi saudara menghormati orang lain atau keluarga yang lain yang lebih tua. Karena itu sebagai ganti orang tua kita juga. Tapi kalau saudara yang masih punya orang tua, hormatilah orang tuamu. Apapun keadaan orang tuamu. Jangan waktu susah engkau melupakan. Waktu bahagia, senang engkau mengingat. Ingat, ibumu sudah berjuang
menjaga hidup kita sampai kita bertumbuh besar. Dalam 9 bulan di kandungan, sesuatu yang harus diperjuangkan adalah nyawanya. Hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu, supaya lanjut usiamu. Apa yang saudara bisa lakukan, sekecil apapun, orang tua itu pasti bahagia. Percayalah saudara, kalau engkau mau bahagia dalam tuntunan Tuhan, tuntunan ilahi, mari lakukan ini. Saudara pasti bahagia. Kebahagiaan kita bukan hanya diukur hal-hal dunia, itu hanyalah bonus. Ya, banyaknya uang, banyaknya harta, ya tingginya jabatan atau kekuasaan, itu hanyalah bonus. Dan itu penting. Tetapi kebahagiaan dalam Tuhan adalah apapun kondisi saudara, engkau bisa bahagia. Karena Tuhan yang menjamin, yang pegang kendali hidup saudara. Itu saja yang saya bagikan firman Tuhan. Saya percaya 5 ayat ini sangat memberkati saudara. Nanti bagian kelima, saudara boleh mendengarnya lagi. Dan saudara yang belum mendengar bagian 1-3, klik saja channel ini, supaya ayat 1 sampai selesai kita mendengar dengan sempurna apa itu bahagia dalam ilahi. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar kami, memberikan kami hikmat, kekuatan. Kami tidak mau hidup dalam hal-hal dunia, cara-cara dunia, tetapi kami mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang suka menipu, yang tidak jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, setiap rancangan kami biarlah terlaksana dengan baik, karena Tuhan memberi kami hikmat. Masalah kami boleh ada, tetapi Tuhanlah yang membuka hikmat, sehingga kami ada jalan keluar. Dalam Yesus ada pengharapan, dalam Yesus ada sukacita, ada kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami semua diberkati yang mendengar. Haleluya, amin. Diberkatilah saudara yang mendengar firman Tuhan. Jangan lupa dukung selalu dengan subscribe dan share lewat handphone saudara, supaya banyak orang juga diberkati Tuhan dan hidupnya mengalami kasih Tuhan Yesus. Itu saja yang saya bagikan. Selanjutnya nanti saya akan buat bagian kelima, 5 ayat saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.